Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 26 Oktober 2020 dalam pekan ke-30 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32 sampai bab 5 ayat 8. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat apa arti menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti menjadi seperti Yesus Kristus. Menjadi seperti Yesus Kristus dalam seluruh hidup, dalam tutur kata, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam semangat hidupnya. Kalau kita menyimpulkan kehidupan Yesus, kita harus berkata demikian, bahwa Yesus di hadapan Allah Bapanya, Dia adalah anak kesayangan Bapanya, dan label ini tidak hanya sekedar sebuah label kosong, tetapi Yesus menunjukkan bagaimana Ia hidup sungguh-sungguh sebagai anak kesayangan Allah, yakni dengan taat kepada Allah dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya itu. Kemudian terhadap manusia, Yesus menyadari bahwa Dia diutus oleh Allah Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus menunjukkan inti perutusannya itu sejak Ia berada di tengah-tengah manusia dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat manusia merasa diperhatikan, dicintai, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Karena memang untuk itulah Yesus datang, menyelamatkan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup yang seperti Yesus inilah yang harus menjadi kehidupan darah daging, kehidupan orang-orang yang percaya pada Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus, saya dan saudari-saudara sekalian. Karena itu, dalam bacaan yang pertama hari ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Efesus untuk hidup mencontohi kehidupan Yesus Kristus sendiri. Sama seperti Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan, dan Dia tunjukkan dalam tutur kata, dalam perbuatan-perbuatannya. Rasul Paulus meminta jemaatnya di Efesus untuk hidup dalam kasih seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Efesus untuk membangun sikap hidup yang ramah tamah, saling mengampuni di antara mereka. Rasul Paulus juga menegaskan supaya jemaatnya di Efesus harus hidup sebagai anak-anak kesayangan Allah, harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan selebihnya dalam bacaan Injil, Yesus sendiri menunjukkan bagaimana Ia datang untuk menyelamatkan manusia dengan membebaskan seorang perempuan yang sudah selama 18 tahun diikat oleh roh jahat. Saudari dan saudara terkasih, menjadi seperti Yesus adalah sebuah idealisme hidup seorang Kristiani. Tetapi kita harus mengakui bahwa betapa sulitnya menjadi seperti Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita mau supaya kita bisa menjadi seperti Yesus Kristus, kita pertama-tama diajak untuk bersatu dengan Yesus Kristus sendiri. Dan dari sana kita memperoleh kekuatan untuk sedikit demi sedikit menata kehidupan kita serupa dengan Yesus. Walaupun kita tahu
bahwa kita masih jauh dari harapan Yesus. Tapi kita harus menjadikan itu sebagai sebuah cita-cita, sebuah idealisme sebagai seorang Kristian. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus di tengah dunia ini, terutama bagi orang-orang yang hidup bersama dengan kita di dalam lingkungan kehidupan kita, di dalam komunitas kita. Tuhan memberkati.